Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kasubag TU, Bapak Mukmin SHI and SY yang insya Allah sebentar lagi akan bertambah gelar SU dan SH. SU itu sudah haji, sebentar lagi insya Allah. SU sudah umrah, SH sudah haji. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para senior, Pak Korwi, Pak Rudi Hermawan NPDI, Pak Korwi yang lama, para senior sekalian, rekan-rekan sekalian yang insya Allah semua kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul tausiah kita pada siang hari ini tentang surat Al-Fatihah. Itu yang sekarang terbayang. Nah, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini termasuk surat yang paling penting. Saking pentingnya ditaruh di awal dan disebut dengan Ummul Kitab. Induknya kitab. Mungkin kalau dalam buku disebut abstrak lah kali ya, kira-kira ya. Pak Karwi, kira-kira ya, abstrak itu apa Kak Karwi? Ya, kira-kira abstrak dari Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Bahkan dalam sholat tidak sah sholat itu kalau tanpa membaca surat Al-Fatihah. Ada juga yang mengartikan tidak sempurna, karena dalam teks hadisnya la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada sholat. Nah, kalimat tidak ada sholat ini apakah tidak sempurna, apakah tidak sah? Ulama berbeda pendapat. Ada yang ngomong tidak sah, ada yang ngomong tidak sempurna. Karena yang tidak berani ngomong tidak sah itu bagaimana kalau seseorang yang masuk Islam sudah tua renta, yang dia tidak kuat atau tidak mampu lagi menghafal Al-Fatihah. Misalkan yang hafal cuman Allahu Akbar, atau yang hafal misalkan kalimat lain Subhanallah, dia sudah tidak mampu lagi menghafal Al-Fatihah. Bahwa yang dimaksud dengan tidak ada sholat tanpa membaca Al-Fatihah itu tidak sempurna sholatnya. Betapa pentingnya surat Al-Fatihah ini kita baca dalam setiap kali sholat, dalam setiap rakaat sholat wajib membaca surat Al-Fatihah. Bahkan dia menjadi rukun yang paling penting dalam sholat. Dalam sholat ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Nah, rukun qauli yang harus diucapkan adalah surat Al-Fatihah. Bahkan kalau sekedar dalam hati kurang baik. Jadi membaca Al-Fatihah dalam sholat, sekalipun sholatnya sir, tidak jahar, tetap mulutnya digerak-gerakkan, lidahnya digerakkan. Bisa mungkin paling tidak kita sendirian mendengarkan bacaan Al-Fatihah ini. Al-Fatihah ini oleh Allah SWT dibagi menjadi 3 bagian, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ada satu bagian untuk Allah, ada satu bagian untuk hambanya, kemudian ada satu bagian lagi untuk bersama. Jadi 3 bagian itu. Bagian pertama untuk Allah. Mana yang bagian untuk Allah? Mana ini? Pak kata yang bagian untuk Allah yang mana? Ada 7 ayat ya.
Al-Fatihah. Ada 7 ayat itu, ada yang menyebutnya Bismillah masuk dalam 7 ayat itu, ada yang menyebutnya tidak masuk. Kalau menyebut Bismillah tidak masuk, maka ghairil maghdubi alaihim itu dibagi menjadi 2 ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim, lanjutannya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang membagi 1 ayat itu menjadi 2 ayat. Jadi ulama sepakat bahwasanya Al-Fatihah itu 7 ayat, tidak ada yang ikhtilaf. Cuman yang ikhtilaf, yang berbeda pendapat itu apakah Bismillah itu termasuk ayat surat Al-Fatihah atau tidak, karena dalam surat-surat lain disertakan Al-Fatihah di awalnya, kecuali surat At-Taubah. Jadi bagi yang berpendapat Bismillah itu masuk 1 ayat, berarti Siratal ladzina an'amta alaihimnya itu 1 ayat, sambung dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, tadi Al-Fatihah dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian yang untuk Allah. Yang mana yang untuk Allah? Hafal kalau kita sebenarnya Al-Fatihah, tapi yang untuk Allah itu adalah yang 3 ayat. Dari Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin untuk Allah. Ar-Rahmanir Rahim untuk Allah. Maliki yaumiddin untuk Allah. 3 ayat ini untuk sesuai dengan artinya. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menjadi raja atau yang merajai, yang memiliki pada hari kiamat. Kalau dia dibaca Malik, artinya yang rajai. Malik itu artinya raja. Kalau Malik, yang memiliki, yang menguasai. Itu untuk Allah semua 3 ayat ini. Kemudian ayat yang untuk hamba 3 ayat juga. Dalam hadis itu disebutkan 3 ayat berikutnya adalah untuk hamba. Kalau begitu yang mana yang untuk hamba? Ihdinas siratal mustaqim. Ayat Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu yang digabung ya, yang ada yang ulama memisahkan 1 ayat menjadi 2 ayat. Nah, jadi 2 ayat terakhir itu dari Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu 2 ayat. Nah, kalau begitu ayat yang lain yang mana yang untuk hamba? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. 3 ayat untuk Allah, 3 ayat untuk hamba, dan 1 ayat untuk bersama antara Allah dan hamba. Yang mana yang untuk Allah dan hamba? Nah, tinggal siko ayat lagi. Ayat lagi yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu berarti yang untuk bersama. Hanya kepada Engkau kami menyembah, itu berarti untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, itu adalah untuk hamba. Berarti surat Al-Fatihah ini adalah dialog antara Allah dengan hambanya. Saking pentingnya surat Al-Fatihah ini, maka dia dijadikan rukun daripada sholat dan dibaca berulang-ulang kali. Walaupun tidak baca ayat lain selain Al-Fatihah, tetap sah sholatnya. Namun tentunya sebisa mungkin membaca ayat yang mudah. Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwasanya surat Al-Fatihah itu 2/3 daripada Al-Quran. 2/3-nya Al-Quran tercantum dalam surat Al-Fatihah ini. Kalau ayat-ayat yang lain, ada juga yang semisal di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, ada ayat-ayat yang semisal. Tapi khusus surat Al-Fatihah ini tidak ada dalam Taurat, tidak ada dalam Injil, tidak ada dalam Zabur, bahkan dalam Quran sendiri cuma 1 surat itu yang yang khusus
tentang 7 ayat yang diulang-ulang ini. Ini menandakan bahwasanya betapa pentingnya surat Al-Fatihah. Intinya setiap kali sholat kita membaca surat Al-Fatihah. Di mana letak pentingnya surat Al-Fatihah itu? Yang pertama, misalkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di situ kita memulai setiap pekerjaan harus dengan nama Allah SWT. Ternyata dalam agama Kristen itu ada juga, setiap kali dia mengerjakan sesuatu, nama Bapa di surga. Kalau kita kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti bermanfaatnya, berpahalanya suatu amal ibadah harus dimulai dengan niat dengan nama Allah. Makanya dari kata Bismillah ini, setiap kali kita ibadah ada nawaitu. Misalkan puasa nawaitu soma, misalkan sholat usolli fardol maghribi, misalkan makan jangan dibaca sekarang di puasa. Nah, jadi setiap kali berbuat sesuatu tentunya dengan niat. Nah, kemudian mana lagi yang paling penting? Misalnya kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalimatnya sebenarnya 3 kalimat ini. Yang pertama alhamdulillahirabbil alamin, yang kedua Ar-Rahmanir-Rahim, yang ketiga Maliki Yaumiddin. Pujian semua sebenarnya ini. Kalau yang kalimat pertama alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, hambaku telah memuji. Kalau kalimat yang kedua Ar-Rahmanir-Rahim, asna alayya abdi, hambaku telah memujaku. Kemudian Maliki Yaumiddin, majjadani abdi, hambaku kata Allah telah mengagungkanku. Berarti beda ya 3 kalimat ini. Yang pertama memuji, yang kedua memuja, yang ketiga mengagungkan. Pokoknya yang paling tinggi adalah mengagungkan. Nah, sebenarnya yang harus dipuji adalah Allah. Misalkan ada cewek cantik, kita memuji dia, ya cantik cewek itu. Sebenarnya salah gitu. Yang harus kita puji itu Allah, karena dia tidak mampu menjadikan dia cantik. Kita memuji Pak Kasubag yang besar tinggi ya, belagak ganteng pula, kalau tidak salah dari OI. Tapi jangan langsung muji beliau, puji Allah terlebih dahulu, karena yang menjadikan beliau seperti itu adalah Allah. Kita melihat pemandangan yang barusan dari Lahat, dari pagar alam, melihat pemandangan yang luar biasa. Kita memuji pemandangan itu, padahal pemandangan itu tidak mampu menjadikan diri dia, tidak mampu menjadikan diri dia dipandang enak, kecuali Allah SWT. Jadi makanya di situ disebutkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, pemilik sekalian alam. Jadi yang menciptakannya, yang mengadakannya adalah Allah SWT. Kemudian kalimat mana yang lebih penting lagi? Kita bahasnya sedikit-sedikit aja karena namanya kultum. Kuliah 70 menit ya. 7 menit. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami yang menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi pada intinya hidup itu indahnya itu dan menikmati itu dari segi ibadah itu. Imam Al-Ghazali itu sudah merasakan banyak jabatan. Dia sudah menjadi rektor pada zaman Harun Ar-Rasyid, itu luar biasa dimuliakan. Tapi terakhir dia menyendiri sholat di atas menara masjid. Itu Imam Al-Ghazali itu. Terakhir sholat selalu zikir sholat sunat di atas menara masjid. Nah, ternyata dunia ini adalah apa? Yang tersisa adalah ibadah dan perbuatan baik kita. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Rupanya itu yang doa yang paling wajib kita baca, yang paling wajib kita mohonkan kepada Allah. Kalau nak harta tahta tambah lagi misalkan, itu
Tidak terlalu penting rupanya. Sekarang aku menyadari tidak terlalu penting. Jadi gara-gara apa? Gara-gara tausiah ini lanjut menyadari. Ya ternyata yang doa yang paling penting itu rupanya ihdinas siratal mustaqim, itu permintaan yang paling afdal. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu jalan yang benar. Kalau mencari rezeki dengan jalan yang halal, kalau menyalurkan syahwat dengan jalan yang benar. Jadi yang pertama benar, yang kedua juga harus benar. Benar dan terurus. Oh, lurus ya. Jadi jalan yang lurus itu ternyata jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Nah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang menentang ya. Al-maghdub itu yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena dia menentang. Sudah tahu tapi menentang. Siapa yang menentang? Yahudi. Yahudi itu sudah tahu tapi benar-benar menentang perintah-perintah Allah. Nah, yang kedua, waladhdallin. Ad-dhalin ini orang yang sesat. Sesat itu mengambil jalan lain. Masih mendingan belajar tafsir jalan lain daripada mengambil jalan lain. Jadi dia tahu yang benar, cuman mengambil jalan lain. Nah, disebutkan dalam tafsir itulah orang-orang yang Nasrani. Dia tahu tidak menentang. Orang Nasrani itu tidak terlalu keras, tidak keras lah, anggaplah, ya kan? Wala tajidanna aqrabahum alladziina aamanu alladziina qalu inna nasara. Orang yang paling dekat dengan agama kita Islam itu yang mendukung adalah orang Nasrani. Tapi Nasrani yang ada dua juga ya, ada Harbi, ada Zimmi. Nah, tetapi dia mengambil jalan lain, tidak menentang, namun mengambil jalan lain, tidak mengikuti ajakan Rasulullah SAW. Nah, dari sini dapat kita simpulkan wajar kalau wajib membaca surat Al-Fatihah itu ternyata ada permintaan di situ agar kita ini selamat, bahagianya itu terus menerus. Nah, itu jadi dengan mengikuti jalan yang lurus, senang dan bahagia itu terus menerus, bukan sekedar kita senang kemarin dapat tukin ya, dapat tukin hari ini kemarin THR kan, balik kan kemarin yang lebih besar. Nah, aku kemarin tuh pas masuk THR tuh uang rumah tahu, ini tahu. Nah, inilah galau katanya apa yang masuk nih, tidak tahu hari ini masuk lagi. Nah, udah usah ngomong kebaik kalau yang ini. Iya. Diedit juga. Jadi supaya bahagia terus, bagaimana kita dapat tukin itu, Allah menunjuk jalan, memberikan jalan, yaitu jalan agar kita ini menjaga akidah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau kita bisa menjaga akidah, terakhir kita mati bisa mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah, maka nanti akan bersama para nabi dan para rasul. Yang makna siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang kau beri nikmat pada mereka, itulah para nabi, para rasul, para orang-orang soleh yang sampai matinya dalam akidah yang benar. Itulah harapan. Jadi mudah-mudahan kita bahagia terus menerus, senangnya terus menerus. Bagaimana kita kalau baca lebih senang daripada menerima tukin, kalau baca lebih senang daripada pengantin baru. Karena orang yang beriman itu dijemput oleh bidadari, dan bersama dengan bidadari di alam barzah di akhirat nanti, bagaimana pengantin baru yang tidak galak subuh, tidak galak kesiangan, tidak galak subuh akibatnya kesiangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan sebuah pantun. Alangkah enak kolak durian bila dimakan di waktu petang.
Sekarang suasana masih Ramadan, mari kita saling memaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.